Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada sejarah, kurang lebih tahun 530-an 530-an Masehi. Kalau Rasulullah lahir kan 571, ada yang bilang 570. Ini biasa Pak, pergeseran sejarah. Malah kalau menurut Ustadz Zainal Abidin LC, seorang tokoh yang melanglang buana dakwah di seluruh Indonesia ini, beliau menyatakan justru yang lebih mendekati kebenaran yang sahih itu bukan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi di negeri ini sudah ditetapkan. Karena apa? Karena kajian sejarah mulai tentang perbedaan tahun, apakah itu tahun Hijriah maupun tahun Miladiyah, tahun Masehi, itu kan ada namanya konversi, Pak. Nah, itu butuh waktu, butuh ilmu. Jadi kalau pergeseran hari, tanggal yang sedikit 1-2 hari itu hal yang lumrah, karena ini bukan masalah akidah dan bukan masalah syariah. Sekitar 530-an itu ada orang dari Yaman, di negeri Yaman, namanya Abroha. Sangat populer ini. Abroha itu dulunya ada yang bilang seorang Buddha, kemudian menjadi raja sukses di kota Son'a. Kota Son'a itu Yaman, Pak. Menurut catatan UNESCO, Son'a itu kota Yaman, itu negeri yang sudah ada lebih dari 3.500 tahun sebelum Masehi. Makanya Yaman ini termasuk negeri tua, karena itu kaitannya dengan Mesir, Yaman, Jordan, Palestina, Mekah. Ini kota-kota tua. Nah, karena ia iri dengan Ka'bah yang ada di Mekah, kemudian Abroha ini punya inisiatif, Pak, membuat namanya Ka'bah Tandingan. Ka'bah Tandingan ini populer dengan sebutan Al-Qulais atau Ghurfatul Qulais atau Gereja Al-Qulais. Yang namanya menandingi Ka'bah, ya pastilah bangunan pada masa itu adalah bangunan yang sangat luar biasa besarnya, luar biasa indahnya, dan luar biasa kokohnya. Tetapi ketika bangunan ini sudah jadi, itu tidak seperti ekspektasinya Abroha. Tidak ada orang yang mau mengunjungi. Orang tetap saja ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Akhirnya dia timbul kebencian. Biasa, Pak, ya. Orang itu kalau melihat orang lain, negara lain, kemudian timbul iri. Dulu tadi anggota DPR kok enak, tunjangannya sedino 3 juta. Nah, itu saulan sudah beberapa ratus. Akhirnya dijarah. Ya tidak benar itu, ya tidak benar. Karena dalam Islam tidak membenarkan konsep menjarah, mencuri, merampok, merusak, anarkis. Tidak boleh, Pak. Itu bukan cara Islam. Cara-cara orang yang tidak bertanggung jawab. Kita lanjutkan. Ketika Abroha ini merasa benci, akhirnya dia memutuskan untuk merobohkan Ka'bah. Dia berjalan dari Yaman ke Mekah, itu kurang lebih 1.300 km. Kira-kira Banyuwangi, Jakarta. Cukup jauh. Dan itu dia minta bantuan kepada Romawi Timur, namanya Bizantium. Jadi kerajaan Roma itu ada 2 zaman waktu itu. Ada Romawi Barat yang berkedudukan di Roma, ada Romawi Timur yang berkedudukan di Bizantium. Bizantium itu kalau sekarang mungkin di sekitar Turki.
Konstantinopel. Nah, minta bantuan kepada Bizantio dan beberapa daerah negeri yang ia lalui, sehingga sampai di kota Mekah kurang lebih jumlah pasukan yang dia bawa itu sekitar 6.000. Ada yang bilang 60.000. 6.000-an dengan 12 gajah. Besar Pak pasukan pada masa itu. Nah, setiap negeri suku yang ia lewati itu dirampas, dijarah. Ada ayam dibawa ayam, ada domba dibawa domba, ada kambing dibawa kambing, ada onta ya dibawa onta. Ketika sampai di sebuah kampung namanya Al-Mughommas. Al-Mughommas itu 30 km dari 27 km dari Mekah. Tempat ini sekarang itu dibangun di sebelahnya itu namanya stasiun kereta api. Bukan stasiun kereta api yang cepat Mekah Madinah, bukan. Stasiun kereta api khusus perjalanan haji yang mau lempar jumroh. Dan kereta api ini tidak dipakai untuk jamaah Asia Tenggara, Pak. Nah, disitulah sekarang di Mina itu dibangun stasiun kereta. Nah, di sebelahnya tidak jauh dari tempat itu, itulah namanya Al-Mughommas. Kalau begitu Abroha belum masuk kota Mekah, belum, masih tertahan di Al-Mughommas ini. Nah, disitulah kemudian Abroha ini mengirim utusan untuk menemui sesepuhnya penjaga Ka'bah. Orang yang disuruh oleh Abroha itu namanya Hanato Al-Amiri. Hanato Al-Amiri datang ke Mekah menemui Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Akhirnya kakek Rasulullah Abdul Muthalib mendatangi Abroha di Al-Mughommas. Terjadilah dialog. Nah, sepanjang hidupnya Abroha itu tidak pernah lungguh jejer ambek orang yang lawan dialognya. Zaman cari dalam kitab sejarah apapun, tidak akan ketemu. Loh, ketika ketemu dengan Abdul Muthalib kakek Rasulullah, dia turun Pak dari gajahnya ini, lungguh jejer. Terjadilah dialog. Kalau kita bahasakan wong Surabayaan, Abdul Muthalib, saya tidak bermaksud berperang, juga tidak bermaksud menjarah. Saya cuma mempunyai satu tujuan, menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib jawab, loh, kalau itu bukan urusan saya. Ka'bah itu ada yang punya, Ka'bah itu ada yang menjaganya sendiri. Kedatangan saya ke sini, aku mau minta unta 200 milikku yang kamu jarah itu. Abroha kaget Pak dulu. Abdul Muthalib, saya datang jauh-jauh ke sini mau menghancurkan Ka'bah, tempat suci yang kamu jaga. Kamu kok malah bicarakan unta itu? Itu tadi jawabannya. Nek unta ini kayak kue. Nek Ka'bah itu ada menjaga sendiri, pemilik sendiri. Akhirnya diberikanlah unta itu. Setelah 200 unta diberikan Abdul Muthalib, Abdul Muthalib pulang membawa untanya. Terus gak reken karo Abroha. Abroha ini begitu naik gajah dengan ribuan pasukan. Setiap kali gajah ini digerakkan untuk menuju ke Mekah, gak mau Pak. Ini namanya ya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Abdul Muthalib sudah pulang, unta-untanya sudah dibawa pulang, beliau kemudian ke Ka'bah berdoa. Apa? Dia memasrahkan, ya Allah, Ka'bah ini milikmu, kau sendiri yang menjaganya. Sekarang aku serahkan kepadamu. Begitu habis berdoa di pinggiran Ka'bah, Abdul Muthalib ini berteriak, menyuruh penduduk Mekah untuk melihat apa yang akan terjadi terhadap Ka'bah. Akhirnya penduduk Mekah itu diajak naik ke sebuah bukit namanya Jabal Qubais. Jabal Qubaisnya sekarang sudah tidak ada Pak.
sudah rata jadi istana raja. Pasar Seng yang pun boten enten. Panjenengan kalau yang pernah haji tahun-tahun 80, 90, 2000 itu si ono Pasar Seng. Sekarang ada. Itu di gunung, itu di Kero ya Pak. Ya Allah. Gunung itu di Kero. Itulah hebatnya Allah ketika memberi kekuatan ilmu terhadap manusia. Makanya Sayyidina Ali pernah bilang apa? Makhluk Allah paling kuat adalah api. Tapi api bisa kalah dengan air. Air masih bisa kalah dengan tanah. Tanah masih bisa kalah dengan manusia. Laut itu kalau kita ke Makassar, ke Bali, ke Jakarta itu direklamasi, diuruk. Menungso itu kalah dengan apa? Menungso itu kalah dengan rasa ngantuk. Masya Allah jenderal Pak, bintangnya 18, berengosi 3 meter. Nek wis ngantuk kate lapo Pak? Ngantuk. Wong ngantuk itu Pak kalah dengan apa? Kopi. Kopi dicakan gitu. Ayo ngantuk itu loh kalah dengan apa? Dengan rasa sedih. Ono awong sewedi stres kepengin rabi maneh. Gak iso turu Pak kowe iki. Ini kalau ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bilang makhluk Allah terkuat itu api kalahnya dengan air kalahnya dengan tanah, laut bisa diuruk, tanah kalahnya dengan manusia, didek-idek, dipaculi, ditanduri, digawe botol. Menungso kalah dengan rasa ngantuk kalah karo rasa sedih. Sedih kaya apa awake dhewe Pak? Masih bisa terkalahkan dengan hati yang sabar. Berarti nek sampean selama ini sing stres gak iso turu berarti guru sabar. Lah nek ana wong jarane stres, sedih, susah kok turu moro. Nah, berarti wis gak sedih, Pak. Alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang bisa tidur lelap. Ini kembali ke kisah Abdul Muttalib. Begitu orang itu menaik ke Jabal Qubais, apa yang akan terjadi? Kisah ini banyak kita jumpai di beberapa kitab dengan mudah. Akhirnya tidak lama kemudian itu di angkasa ini seperti mendung akan turun hujan. Orang merasa alhamdulillah ini mau hujan. Wong Mekah itu Pak, kalau ono udan itu sawener, Masya Allah. saulan, setahun hujan 2-3 kali, Masya Allah. Saya beberapa kali ketika musim haji itu udanan terus Pak. Ya, itu pengalaman. Berkali-kali saya waktu haji itu kudanan 3 tahun terakhir ini tidak usah. Waktu saya itu pernah sampai hujan es Pak. Jadi betul-betul es ini pada kelotak Pak, turun dari langit. Itulah saya tahu roh udan es. Kemudian seperti gumpalan awan seolah mau hujan. Ternyata ini ribuan, jutaan, ratusan juta itu burung Pak. Ternyata burung ini membawa 3 buah batu, yang 2 dicengkram di kakinya, yang 1 dibawa melewat paruhnya. Kemudian batu-batu ini diturunkan, dijatuhkan di pasukannya Abroha. Itulah yang kemudian kisah ini diabadikan di dalam surat Al-Fil.